Assalamualaikum. Bu Rona, apa keluar ya? Oh, unmute lagi. Coba silakan Bu. Sudah bisa? Iya, sudah. Oke oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya bisa terdengar ya? Terdengar, alhamdulillah. Layar bisa Oke, terima terlihat kan? kasih eh, sahabat-sahabat Rindu Baitullah. Senang bisa menyapa Anda semua. Saya Rona Merita. Senang bertemu dengan Anda. Kebetulan, Alhamdulillah dipanggil Allah untuk melayani tamu Allah yang paling mulia. Kenapa saya bilang paling mulia? Karena semua tamu Allah itu kan mulia ya. Tidak ada yang tidak mulia. Semua tamu Allah itu mulia. Namun ada yang paling mulia, yaitu mereka-mereka yang punya keterbatasan fisik, punya keterbatasan yang tidak sama dengan yang lainnya. Itu kenapa saya ditakdirkan untuk di TUSI, layanan lansia dan disabilitas. Yuk, next. Kita kenalan dulu ya. Next slide, please. Oke, slide selanjutnya bisa kah? Oke, saya dari Jawa Timur. Mungkin ada yang dari Jawa Timur di sini, Bapak Ibu, dari Kabupaten Nganjuk, dari Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk. Sebagai informasi, kalau di PPIH saya itu udah daftar 5 kali. Yang kelima baru bisa dapat. Yang keempat saya daftar di kabupaten, berarti di kloter, tapi belum rezeki. Untuk 1 kali ini yang terakhir itu langsung di pusat, PPIH pusat, alhamdulillah rezeki. Jadi bagi teman-teman jika memang belum berhasil, coba aja, insya Allah rezeki gitu ya. Next. Agak cepat aja mungkin waktu kita karena terbatas sekali. Oke, alur yang saya dapati pada tahun 2026, yaitu pendaftaran pada tahun 2025 ya berarti ya. Itu ada 3 alur utama, yaitu tes, sebelum tes ada pendaftaran online, itu ada, kita harus lolos administrasi dulu. Sebagai informasi bahwa kemarin itu ada sekitar 11.000 sekian, yang lolos administrasi itu hanya sekitar 5.200. Jadi nanti teman-teman itu ketika pendaftaran online semua berkas-berkas itu tolong diperhatikan ketika submit ya. Jadi jangan asal-asalan karena administrasi itu benar-benar diperhatikan. Setelah kita lolos administrasi, kita ada sebentar panggilan untuk tes CAT di Jakarta. Tes CAT dulu nanti kalau sudah masuk 100 besar, waktu itu 100 sekitar 140-an itu baru tes wawancara. Tapi kalau nggak lolos untuk batas ambang yang ditetapkan, itu nggak ikut wawancara, bisa langsung pulang. Nah, setelah itu melengkapi berkas dulu keberangkatan. Melengkapi berkas keberangkatan itu pun tidak semua teman-teman berhasil. Karena ada beberapa, misalnya tidak lolos untuk tes medical check up. Salah satunya itu. Kemudian tidak lolos, tidak diizinkan oleh atasannya, instansinya. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan. Ada satu lagi yaitu setelah ini adalah kami waktu itu ada di kelas selama 1 bulan, 30 hari. 20 hari di Pondok Gede secara offline, yang 10 hari secara online. Nah, setelah itu baru berangkat. Next. Oke. Jadi bertubi-tubi ya. Oke. Sahabat-sahabat, tugas kita tuh hanya berusaha Allah memanggil hambanya. Itu kenapa ketika saya tidak pernah skip. Ketika saya ada peluang, saya selalu setiap tahun daftar. Saya tidak pernah skip. Saya takut ketika saya tidak mendaftar, ternyata Allah itu memanggil saya. Kan rugi di saya gitu ya. Jadi setiap tahun saya mendaftar, walaupun gagal, saya tetap daftar. Dan alhamdulillah saya dikasih itu gelang termahal di dunia, kata teman-teman itu ya. Gelang termahal di dunia, walaupun orang kaya tidak selalu belum tentu punya beri kesempatan sama Allah diberi gelang yang seperti itu ya. Itu gelang haji semua jamaah dan petugas dapat. Next. Oke, next. Jadi teman-teman ada 3 fase. 3 fase dalam kesiapan TUSI. TUSI itu tugas dan fungsi layanan lansia dan disabilitas itu memang berbeda dengan yang lainnya. Kami ada 3 fase, yaitu fase persiapan, fase personal dan tim.
Kemudian kesiapan akomodasi kamar khusus untuk lansia itu beda dengan yang umum. Kemudian kesiapan data jamaah. Nah, ini data jamaah ini yang kemarin kami dapat kesulitan itu memang datanya masih tumpang tindih. Jadi sebelum mereka datang ke hotel sektor masing-masing, kebetulan saya di sektor 2 Mekah itu di Sisyah, itu data jamaah lansia itu memang harus fix dulu sebelum mereka datang. Jadi kita sudah ready. Kemudian kesiapan alat-alat khusus lansia seperti kursi roda, terus apa namanya tangga khusus lansia, lift khusus lansia itu harus ready di setiap hotel. Sebagai informasi, di sektor 2 kemarin itu kita menangani 22 hotel. 22 hotel. Jadi banyak sekali ya teman-teman. Padahal personel kita itu 13 sampai 17 orang. 13 yang dari Jakarta, yang 4 itu dari di Arab Saudi sana. Kesiapan antar layanan TUSI. Jadi kita tetap layanan TUSI saling berintegrasi ya. Next. Oke, bisa next. Oke, teman-teman, kesiapan itu mengikuti salah satunya adalah kesiapan toilet, kamar mandi harus ada pegangannya, kemudian ada handlingnya, kemudian ada jalur khusus untuk kursi roda. Nah, itu harus 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 benar-benar diperhatikan. Jadi agar nanti ketika lansia itu datang itu dapat kamar sesuai dengan porsinya. Jadi tidak ditempatkan, oh misalnya ada kamar mandi yang begini terus ditempati orang yang sehat, yang muda gitu. Nah, itu nanti bisa dioper. Jadi khusus lansia yang memang butuh penanganan khusus. Next. Oke, oke. Sebelum kita jamaah datang, persiapan kita itu cek lokasi Jamarot. Jadi kita jalan kaki kemarin memastikan bahwa nanti jamaah dan lansia itu bisa nggak nanti kita jalan ke Jamarot. Nah, sebagai informasi bahwa sektor 2 di daerah Syishah itu daerah yang cukup dekat dengan lokasi Jamarot, yaitu Lempar Jumroh, itu sekitar 2 km. Jadi kita kemarin jalan bareng-bareng ke sana, cek gimana Jamarotnya, gimana Minanya, gimana Arafahnya, gitu, dan lain sebagainya. Jadi petugas itu sebelum jamaah datang, kita cek all place gitu, semua kita cek. Oke, next. Oke, bisa lanjut. Next. Oke. Teman-teman, saat kedatangan jamaah haji itu tidak selalu siang hari atau malam hari. Jadi jadwalnya itu ditentukan dari penerbangan. Jadi ada bedanya ya, bisa siang hari, bisa malam hari gitu saat kedatangan apa yang kita lakukan. Nah, itu biasanya kita membantu mereka yang mendorong pendorongan itu kan. Pendorongan itu misalnya mereka butuh kursi roda berapa, kita tuh sudah ada data. Jadi di hotel tempat tujuan itu kursi roda harus ready all the time gitu kan. Nah, kemudian apa yang dilakukan seharian gitu kan? Keseharian kita tuh saya kayak dokter. Saya kalau di sana itu sering dipanggil dok sama mereka. Padahal saya bukan dokter. Nah, kami selalu berkomunikasi dengan kesehatan kloter, kesehatan daker, kesehatan sektor, dan kami harus tahu data-data riwayat-riwayat beliau. Salah satunya misalnya ada yang riwayat yang memang benar-benar parah, tapi masih bisa, itu nanti penanganannya juga beda. Jadi kita itu terkadang harus tahu jamaah kita itu seperti apa. Tapi jangan khawatir teman-teman, bahwa kita terkadang tidak turun langsung karena kita kan sudah berlapis ya. Di kloter sendiri itu mereka sudah punya dokter kloter, perawat kloter. Jadi kita itu sifatnya lebih ke checking aja. Checking memastikan benar-benar mereka itu dapat pelayanan yang baik. Itu visitasi harian. Kadang ngajak mereka senam. Ini saya lupa ya, ada video senamnya ya, ngajak mereka senam harian. Jadi mereka kan lama itu berada di Mekah itu hampir dua mingguan ya, 2-3 minggu sambil menunggu atau pasca puncak haji. Jadi lama biar simbah-simbah ini tidak bosen. Kita ada senam lansia gitu. Next. Oke, bisa next. Oke, ini juga layanan gini teman-teman. Biasanya jamaah perempuan itu kalau di lansia itu juga ditangani oleh yang perempuan, yang laki-laki juga ditangani oleh yang laki-laki. Nah, pada saat puncak haji, kita ada namanya tim safari wukuf lansia di sektor 2.
Di kita di sini sektor 2 ada 10. Alhamdulillah saya masuk tim khusus Safari Wukuf Lansia. Apa itu Safari Wukuf Lansia? Jadi begini konsepnya. Lansia yang tidak ada pendamping, jadi kan memang mandiri dia, tidak ada yang mendampingi dari keluarga, itu kemudian dipilih yang mereka masih eh, bisa tapi kategori riskan. Nah, itu kita jadikan satu dan kita kumpulkan dalam hotel transit namanya. Jadi mereka itu ibadah hajinya itu juga pakai berbeda ya, berbeda dengan yang lainnya. Jadi mereka itu tidak bisa kalau disuruh dilepas di Musdalifah, di Arafah, di Mina itu berbahaya. Jadi ada penanganan khusus. Bukannya mereka tidak istitoah, bukan begitu konsepnya. Mereka istitoah namun demi kemaslahatan bersama, demi kesehatan dan keselamatan, mereka itu kami kumpulkan dikumpulkan dalam hotel transit dan disitulah selama 7 hari saya bersama rekan-rekan Safari Wukuf Lansia benar-benar mendampingi beliau-beliau ini. Nah, yang sehat-sehat kemana? Nah, yang semua yang sehat, termasuk yang umum, itu ikut kloter rombongan ketua kloter, itu ikut ke Musdalifah, Arafah, Mina gitu ya, ikut Armusna dulu dari lapangan itu kan. Tapi kalau yang ini tidak, jadi khusus tim Safari Wukuf Lansia kita stay di hotel yang dekat di Mina gitu. Next, next. Oke, apa yang kita lakukan? Nah, ini seru. Jangan dulu. Saya mau cerita dulu sebelumnya, before. Jangan dulu sebelum slide sebelumnya. Oke, nah di hotel transit itu. Selama 7 hari, apa yang kita lakukan itu merawat Simbah, mulai dia bangun tidur sampai mau tidur. Itu yang kita lakukan. Memastikan makannya, minumnya baik, karena mereka-mereka tidak mungkin berada di tenda Arafah, Musdalifah, Mina, tidak mungkin berada di sana. Jadi fikih jamaah dan fikih hajinya juga beda. Jadi kita tidak usah mempermasalahkan dan memperdebatkan fikih haji yang itu karena sudah difikirkan oleh para ahli. Jadi di hotel itu yang kita lakukan adalah merawat mereka, memastikan ibadahnya baik, menghibur mereka. Bagi yang kesulitan mandi kita bantu, makannya juga harus terjaga, tidurnya terjaga, menghibur mereka gitu ya. Semoga baik-baik saja, jangan sampai sakit. Itu yang kita lakukan. Dan ini bukan tugas yang mudah. Teman-teman yang di Arafah, Musdalifah, Mina juga punya perjuangan tersendiri. Kami tim Safari Wukuf selama 7 hari juga kami punya perjuangan tersendiri gitu. Yang tidak kalah pentingnya dari teman-teman itu. Dari tahun 2026 kemarin itu sekitar satu hotel itu yang masuk jamaah Safari Wukuf Lansia ada 400-an sekian dan itu kategori banyak. Kategori banyak. Semoga tahun ini lansianya itu lebih sehat ya, sehingga kalau bisa nggak ada safari wukuf lansia, sehingga semuanya bisa di lapangan semuanya. Next, oke. Nah, ini memastikan ibadah para jamaah haji berjalan dengan baik. Ketika tadi di safari wukuf lansia itu ketika puncak haji, itu nah ini ketika yang tidak puncak haji, ketika mereka mau melakukan umroh wajib, umroh sunnah, kami selalu memastikan karena ibadah mereka itu beda dengan yang lainnya. Yang pengguna kursi roda itu mereka menggunakan bis khusus kursi roda yang memang eh, itu kursi roda bisa masuk ke dalam bis gitu, ada kayak liftnya gitu. Jadi memang beda. Kita memastikan itu baik. Kemudian next, ya, ya bisnya beda. Nah ini ketika kami ibadah alur lansia itu mereka baik saat umroh waktu ataupun puncak haji itu kan mereka tidak bisa jalan ya. Jadi mereka pakai kursi roda.
kursi roda pun itu punya aturan tersendiri, yaitu salah satunya menggunakan kartu kendali. Kartu kendali itu harus dapat dari Tusi Landis, lansia dan disabilitas. Jadi kloter itu bekerja sama dengan Tusilandis itu mempersiapkan jamaah seperti yang tengah itu kami mempersiapkan jamaah di hotel-hotel itu sama ketua kloter. Yang kanan dan kiri itu situasi di Terminal Ship Amir, teman-teman. Jadi nanti di sana setiap sektor itu punya terminal masing-masing. Kebetulan di sektor 2 itu nama terminalnya Ship Amir. Nah, di situ semua dibarisin. Semua telah baris, pas dipastikan bahwa semua lansia itu mendapatkan jasa dorong dari Kerajaan Arab Saudi asli. Jadi tidak abal-abal. Kalau abal-abal itu nanti mereka bisa diturunkan dimanapun atau ibadahnya tidak selesai, itu kan jadi tanggung jawab kita. Dan kita nggak boleh dorong tuh, kita nggak boleh dorong saat dia ibadah. Jadi sama pemerintah Arab Saudi disediakan jasa pendorong. Itu yang sebelah kiri itu kayak yang pakai rompi abu-abu itu, seragam putih abu-abu, orang Arab-Arab itu adalah jasa pendorong. Jasa pendorong dari panitianya sana, ibaratnya kalau kita itu begitu ya. Jadi mereka berbayar, itu berbayar. Mereka bayar, kemudian langsung didorong melaksanakan tawaf, sa'i sampai ibadah umroh dan ibadah hajinya selesai. Begitu. Jadi kalau nggak ada kartu kendali dari Tusilandis, itu mereka tidak boleh ke Sip Amir. Karena crowded sekali, karena kita kan puluhan ribu, ratusan ribu orang. Jadi kalau tidak ada kartu kendali dari kami per sektor itu nggak bisa masuk ke dalam lingkungan Masjidil Haram gitu ya. Jadi begitu aturannya selama haji. Yuk, next. Oke, tugas tambahan kami, kita ada piket sektor. Kita juga diberi piket sektor keseharian kami. Biasanya seminggu sekali, seminggu dua kali tergantung jadwal. Kemudian kami juga sering stiker-stiker peduli lansia di sekitar hotel, di lokasi-lokasi yang sering dijamah oleh jamaah haji. Nah, yang tengah itu bukan sedang bergaya. Kami itu tim Safari Wukuf ditugaskan untuk membadalkan lempar jumroh. Itu di lempar jumroh Mina ya, tapi saya tidak pegang yang jumrohnya gitu karena di situ crowded sekali. Jadi kita bisa ambil foto ketika sudah selesai. Itu tim kami. Jadi ada 5 orang. Sebenarnya dari 10 itu kita dibagi dua, lima-lima keluarnya gitu, biar nggak kosong. Jadi selama Simbah itu berada di hotel transit tadi, kita melaksanakan lempar jumroh. Bagaimana dengan tawaf sama sa'inya sebagai ibadah hajinya? Simbah tadi dikembalikan ke kloter untuk dilaksanakan tawaf sama sa'i. Karena tawaf sama sa'i selama dia itu masih sehat, itu harus dilakukan sendiri walaupun dengan menggunakan jasa pendorong kursi roda. Yang bisa dibadalkan hanya lempar jumroh saja. Begitu. Ya, next. Ya, bisa lanjut. Seru ya teman-teman jadi petugas haji itu. Gado-gado rasanya. Bisa lanjut ini? Mbak Mbak Nuriana bisa lanjut next. Sudah sampai Jadi yang tugas terakhir. tambahan itu teman-teman walaupun tidak tusi kita, terkadang kita kalau jalan itu ketemu jamaah, kita disuruh ngambil apa gitu sama jamaah kita juga iya langsung. Jangan ini dulu toh, sek toh. Kenapa kak nggak full ya? Di halaman berapa? Sudah sampai halaman berapa Ini memang tulisannya nggak full begini. di tampilan layar ibu yang halaman berapa? Soalnya di saya full. Nah, Udah, ini. udah, aman. Udah, oke. Teman-teman, sebagai penghibur, oke. Petugas haji itu punya bonus. Di akhir kita itu biasanya secara bergilir kita itu diperbolehkan untuk mengunjungi Madinah karena saya Dakar Mekah. Saya Dakar Mekah tetap diperbolehkan diberi waktu untuk ke Madinah. Kemarin itu kita cuma dikasih dari 2 malam di Madinah, kemudian kami kembali lagi ke Mekah. Di Mekah juga kita jalan-jalan kemana-mana. Kita juga diberi
sempat ke Jabal-Jabal itu, Jabal Nur ini foto saya di Jabal Nur. Kemudian kita ke Taif, kemana-mana yang memang di sana itu itu bonus juga kebanyak ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau tidak bisa healing ya. Kita tetap dikasih kesempatan. Petugas haji itu kita jangan nyolong-nyolong pergi ya teman-teman. Jadi nanti kalau eh, ada tugas ke Masjidil Haram karena jarak kita itu di sektor 2 ke Masjidil Haram itu bisa 15 menit naik bis ya. Jadi ketika longgar saja memang tidak ada kedatangan, tidak ada kepulangan, nah itu baru bisa. Yang pasca itu sebelum ini apa Mbak? Coba sebelum ini.